salli ala sayyidina Muhammad salatan walikulli hammin faraja walikulli da'in dawa walikulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma asli lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa asli lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin bil qabul insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Ma'asyiral ustadzat wal hadirat rahimakumullah bil khusus putra putri daripada Al-Mukarramah Ibunda Ustadzah Hajjah almarhumah Ibunda Ustadzah Hajjah Yunsin, mudah-mudahan di alam sana, di alam barzah sana dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, mengalir pahala dari apa yang telah dilaksanakan ketika di dunianya, diberikan nilai pahala berlipat ganda, membuat senang bahagia di sana, diampunkan segala dosanya, diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Namin insyaallah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kekuatan bersama putra-putrinya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ustadzat yang mudah-mudahan berkumpul kita pada hari ini mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan. Terima kasih kepada Khair, pada Umu, pada Norma yang sudah mendampingi kita. Norma, kalau mantunya yang perempuan cuma 2 ya? 3, Bini Mahdi. Oh iya, Mahdi. Iya, karena jauh ya. Yang senantiasa menyertai kita, mudah-mudahan ini ibu-ibu. Saya udah nyangka sedikit, benar sedikit. Saya nungguin Uwil WA ke saya. PJJ apa? PJJ apa? Pelajar jarak jauh. Oh iya. Kenapa saya nungguin WA dari Khoir? Kali libur gitu ya. Oh ternyata ini gak libur nih kalau nggak ada WA nih ya. Karena apa ibu-ibu? Kok libur sih kata ibu-ibu? Kok sangkanya libur sih? Karena kemarin ibu-ibu habis lomba ya. Lomba apa ibu-ibu? Ini malamnya pada tasyakuran sampai jam berapa?
Senang ke keluar. Jam 9, kagak mungkin lah jam 9 mah. Orang kan habis Isya. Iya kan saya ngomong kemarin tasyakurannya kan bukan semalam, kemarinannya. Malam Senin. Jam 11 ya? Oh 10, iya. Pokoknya saya kalau udah malam tuh udah ngantuk dah, Bapak ngajakin. Ayo kita tasyakuran, makan enak. Tuh ngantuk banget tuh saya gitu ya. Ibu-ibu pas besoknya, pas hari H-nya, hari 17 Agustusannya, lapangannya jauh dari saya ya, ke sana, males jalannya, kita ke rumah sekarang aja yuk. Sepi banget jalanan, enak. Kayak jalanan punya kita. Kata saya gini nih, masing-masing pada ada di kampungnya masing-masing nih, pada ikut lomba nih ya. Ada lomba yang baru kagak Bu? Selain daripada makan kerupuk, masukin air, masukin pensil ke dalam botol. Kalau ibu-ibu apa? Kakak ikut lomba apa? Agak ikut lomba apa? Ibu-ibu ikut kagak lomba? Hah? Gitu. Yang ibu-ibu? Bola digituin. Ya. Saya lihat di WA ini saya itu tuh nepok-nepok warna tuh. Nepok-nepok warna. Saya emang nggak bisa ikut mereka Kak. Ambil beras. Oh gitu, ya Allah. Ada aja idenya ya. Bagus. Dipersiapin tuh berapa bulan ya Bu ya? Dihabis-habisin ya duit gitu. Padahal katanya Indonesia ini lagi krisis ekonomi, tapi kayaknya rame-rame aja ya. Boleh apa? Boleh masyarakat. Ibu-ibu berapa duit urunannya? DRT 60-50 ribu. Oh iya. Iya, jadi yang ini donatur ya. Saya 120, saya main 110.000. Apanya? Iuran 10.000 Sebulan 10.000. Jadi 1 tahun 120. Dari warga. Oh dari situ diambilnya buat Agustusan. Oh. Ada keamanannya gitu ya. Itu beda. Oh beda. Oh ini mah buat 17-an, nyicil selama setahun itu sebulannya 10.000 gitu. Oh pintar itu. Oh kalau ibu-ibu kan sekaligus 60.000, 50.000, kalau ini nyicil gitu ya. Nah, alhamdulillah ibu-ibu ya sudah merdeka nih kita. Amin. Sudah merdeka, aminin aja. Ya sudah ibu-ibu, kita bergembira ya. Alhamdulillah ibu-ibu kemari-mariin. Kalau dulu nih kita, kalau giliran maulid banyak liburnya. Pas giliran pagi maulid libur. Yang pengajian pagi tuh, ya, yang pengajian pagi libur. Kalau siang kadang-kadang libur, kadang-kadang masuk tuh. Kalau zaman dulu, tapi zaman sekarang ini kemari-mariin tuh, alhamdulillah nggak ada yang libur, walaupun maulid gitu ya. Walaupun maulid tetap aja diatur-atur waktunya. Alhamdulillah. Karena apa ibu-ibu kalau maulid itu ya syiar namanya ya, syiar. Tapi kalau kayak begini kan ibu-ibu babat rumput namanya. Babat rumput yang nggak boleh berhenti, nanti rumputnya makin panjang lagi. Bala deh. Sudah ibu-ibu, kita lihat pelajaran kita. Kalau saya di halaman 31 masih ngomongin hikmah daripada punya anak soleh. Ya. Jadi kalau kita mati, ibu-ibu, betapa pentingnya ketika hasil daripada sedekah kita waktu di dunia. Betapa pentingnya kita rasakan kalau kita udah mati ilmu yang bermanfaat buat kita. Ya. Waktu di dunia sedekah berat buat kita. Ya Allah, boleh nyari capek-capek dibagi ke orang. Kan begitu ya rasa-rasanya tuh Bu. Kemudian yang kedua ibu-ibu ilmu. Nuntut ilmu emang gak capek-capek. Ya apalagi kayak sekarang nih Bu. Kemarin sepi banget jalanan ibu-ibu. Sepi jalanan. Hari ini macet ibu-ibu. Kalau diikutin mah ibu-ibu ya, pengennya tidur gitu Bu. Capek. Panas ibu-ibu. Makanya kata Ustazah Zaini tadi bilang
pengen jus katanya. Kagak ada ngeladen. Betapa pentingnya ibu-ibu nuntut ilmu ketika di dunia. Ilmu yang kita tuntut bermanfaat, kita amalin dan kita ajarkan kepada orang yang membutuhkan, ibu-ibu. Pertama-tama yang membutuhkan siapa? Anak kita, ya Bu ya. Anak kita. Jadi yang namanya ilmu itu ilmun yuntafa'u bihi, nggak akan ibu-ibu kita ini cuman nuntut ilmu doang. Pasti nuntut ilmu dan ngamalin. Baru itu yang namanya ilmu bermanfaat. Diajarin nggak ibu-ibu ilmunya sama anak-anaknya? Diajarin waktu masih kecil. Kemarin tuh jawabannya ibu bilang. Kemudian yang ketiga anak deh ya. Nah, ini nih masih melanjutkan anak. Bermula murad. Apa itu murad? Bismillahirrahmanirrahim. Qala sya'al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa la nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu anhu. Ketemu enggak murad? Iya, murad itu apa? Enggak tahu jawabannya, enak banget enggak tahu. Emang kagak tahu kudu tahu. Bermula murad, apa murad? Khair murad. Yang dimaksud Saya kira murid ini. murad. Ya, ada murid, ada murad. Murid orang yang bermaksud untuk apa? Untuk belajar. Murid, murad yang dimaksud dengan anak yang soleh, itu ya. Ya. Di dalam hadis yang tersebut itu yaitu anak yang mukmin. Ini Bu catatannya, nih anak orang yang beriman, ya kan? Kan gini. Waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau jadi syarat pertama adalah beriman, imannya sama antara orang tua sama anak. Kira-kira kalau orang tuanya sama anaknya imannya berbeda, nyampe enggak? Enggak, walaupun dia doain, ya Tuhan, ampuni dosa anak saya, masukkan dia ke dalam surga. Si anak non-Islam, Iya. emaknya Islam, nggak nyambung, nggak bisa. Atau sebaliknya, tadi saya ngomong apa? Orang tua Islam, Iya. orang tua nggak Islam, anaknya Islam, bisa jadi nggak? Maksudnya bisa jadi nggak ada orang tua yang bukan Islam, anak Islam? Saking kasiannya ini anak, ya Allah, orang tua saya nggak sempat masuk Islam waktu hidupnya, ya Tuhan, ya Allah. Ini anak ibu-ibu ketika dewasa kebenaran dia masuk Islam. Kenapa? Karena waktu nikah dia sama orang Islam, masuklah Islam, sadarlah dia pikirin anak emaknya tuh. Emaknya yang udah meninggal kasihan banget ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah ampunin dia. Masuk nyambung nggak? Enggak. Ya nggak nyambung. Sian ya. Sian. Nggak nyambung. Karena doa orang yang mukmin, maka ibu bapaknya itu memberi manfaat sama ada ia soleh atau fasik. Ibu-ibu, soleh ini dia beriman, beramal soleh. Tuh, beriman, beramal soleh. Dia beriman, dia sholat, dia beriman, dia zakat, dia beriman, dia puasa. Pokoknya dia melaksanakan peraturan agama itu soleh. Ya, berakhlak. Ibu-ibu, agama itu ada 3 nih. Iman, Islam, ihsan. Apa Bu? Iman, Islam, ihsan. Iman apa? Iman yang beriman kepada Allah, Tuhannya Allah. Nabinya Nabi Muhammad. Kalau nabinya Nabi Isa, nggak bisa. Ya. Kemudian ibu-ibu yang kedua apa? Iman, Islam. Itu dia Islam, rukun Islam ada berapa? 5. Apa aja? Syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji, dikerjain tuh 5-5-nya.
pergi haji bila mampu ya. Ibu-ibu terus ihsan itu berakhlak, berbakti gitu ya. Ihsan itu gini Bu, dia ibadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, walaupun dia tidak melihat Allah, tapi Allah melihat dia. Segala perilakunya seakan-akan dia dilihat, bukan seakan-akan dilihat Allah, nggak Bu? Dilihat. Karena orang mukmin itu semua kerjaan baik dunia maupun akhirat punya nilainya ibadah. Jadi bukan sholat doang ibadah, bukan sholat doang ibadah, tapi karena dia berbuat baik maka nanti dia dapat pahala. Karena apa? Karena dia kerjainnya di dunia karena Allah. Dia berbakti. Makanya kemarin kalau yang datang hadir ke Usada Endeh, kata Usada Korota apa? Kotrun nada, iya. Cinta yang paralel. Arti nggak cinta yang paralel? Kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, pasti cinta kepada orang tua, pasti cinta kepada suami, pasti cinta kepada tetangga, pasti cinta kepada saudara, gitu. Tuh cinta paralel. Tapi kalau cinta sama orang tua doang, kira-kira bisa paralel nggak? Enggak. Paralel apa paralel? Paralel. Semuanya rel. Rel. Paralel. Jangan lel. Paralel. Paralel. Iya, Pak. Saya semuanya rel tuh. Paralel. Ya. Coba sama orang tua bisa nggak paralel? Belum tentu. Misalnya orang tua nyuruh buka aurat. Ngapa lu bunyi? Orang tua nyuruh buka aurat. Paralel nggak sama Allah sama Rasul? Enggak. Allah nyuruhnya apa? Tutup aurat. Ibu-ibu, anak laki sama anak perempuan bagi warisnya sama. Kata orang tua, paralel nggak? Enggak. Harus dirubah sama anak. Atau orang tua nih bagi sama. Pas giliran meninggal orang tuanya, ibu mesti rubah. Kita minta maaf sama abang adik kita. Ya Allah bang, dek, dulu kita dibagi rata karena memang kita nurut orang tua, maafin banget deh. Ini masih ada sisa nih. Udah mesti bagi rata, mesti bagi paro. Ya, Uwil mesti ridho bagi Muhani, sudah bukan gitu ya, bagi Muhani 2 gitu, karena dia laki, mesti ridho. Iya. Boro-boro. Buat apa ibu-ibu? Buat nanti supaya Allah ridho sama orang tua kita, gitu. Saya mah kan orang tua saya yang mesen. Orang tuanya mesennya bagus enggak? Salah. Benerin sama kita, gitu. Maksudnya? Iya Benerin. Ya kan emang iya. Iya. Kitanya ibu-ibu, ya Allah, mudah-mudahan Allah ridho sama orang tua kita, ampunin orang tua kita. Kenapa? Karena saking sayangnya sama anak perempuan. Abah saya tuh sayang banget sama anak perempuan, Bu. Iya, abah saya tuh sayang banget sama yang namanya perempuan. Adik perempuan, anak perempuan tuh. Jadi sekarang kita tuh kalau ngelihat saudara laki-laki ya mesti gimana gitu ya, mesti ya bukan ngomong, kalau dia punya keperluan mesti dibelain gitu, Bu. Ya. Belum tentu paralel. Kata tetangga ibu-ibu, kata tetangga nih, misalnya apa ya? Misalnya nih, pohon nih, pohon tuh banyak daun kering yang keinian kita. Udah aja. Kata kita nih, itu daun keringnya
buang ke rumahnya dia biar tahu rasa. Enak aja punya pohon doang, buahnya doang. Giliran daunnya nggak ngurusin ke kita, udah buang aja ke rumahnya dia. Bagus nggak tuh omongan kita kayak begitu? Enggak. Paralel nggak sama Allah? Enggak. Tapi kalau kita cinta sama Allah dan Rasul, pasti paralel nggak? Paralel. Tuh maksudnya cinta yang paralel. Itu bisa nyebut paralel. Ya gampang aja, paralel. Tadi paralel gitu Iya, ya. tadi kan pakai rare. Banyak karer banget. Paralel. Ya, udah bisa udah. Ngapa sampai rumah belum tentu bener ini. Ya, Ya. jadi ibu-ibu tadi lagi ngomongin apa, Bu? Betapa pentingnya jadi orang mukmin. Supaya apa? Supaya anak bisa doain orang tua bisa doain anak. Ini mukmin nih, Bu. Kan tadi bilangnya gini, baik dia itu soleh maupun fasik. Tuh kan ya? Baca nggak Ibu? Baca. Sama ada ia soleh atau fasik. Yang penting dia mukmin. Ibu, emang orang tua tadi fasik, emang orang tua selamanya benar? Enggak, belum tentu. Ada salahnya juga. Misalnya dia lebih sayang sama saudara kita kagak disayang. Bener nggak? Enggak. Kalau nggak bener namanya fasik. Tapi dia beriman. Walaupun dia kayak begitu, kita doain tetap nyampe. Tuh, tetap. Jadi mahal banget tuh yang namanya iman. Walaupun orang tua kita misalnya kagak bener gitu ya, sholat kagak. Kan orang tua ada kan orang tua yang begini modelnya. Anak-anak cepetan, udah deket maghrib, sholat. Dianya sih lagi tiduran aja gitu, Bu. Ngapain kayak main HP kayak gitu ya. Azan mah udah, tapi kagak sholat. Ada nggak? Ada. Jadi ibu-ibu orang tua itu punya kudrat itu pengennya anak tuh bener loh, Bu. Iya. Iya. Saya udah pernah cerita apa belum? Belum. Saya belum aja nggak bilang. Ibu-ibu, saya waktu di pondok punya temen kakaknya ini playboy, Bu. Ngerti playboy? Playboy. Iya. Punya pacar tuh gonta-ganti. Seneng Iya. banget mainin cewek. Oh, itu playboy namanya. Tapi ibu-ibu kira-kira segitu dia demen. Kan kalau orang laki kalau emang demen sama perempuan begitu, Bu. Iya. Nggak boleh ngelihat cewek cantik Iya. dipacarin. Ngelihat cewek cantik pacarin gitu ya. Tapi pas giliran ada orang laki mainin adeknya, marah. Iya. Iya. Padahal dia Padahal dia tukang mainin cewek. Iya. Tapi kalau giliran adeknya Dia dimainin dimainin sama kan, laki-laki, marah dia. Boleh berantem sama dia gitu tuh laki-laki. Ya memang kudratnya kayak begitu ya. Kudratnya kayak begitu tuh. Makanya ibu-ibu gini, kalau misalnya kita sebel nih sama orang gitu, jangan cerita sama saudaranya dia. Iya. Sejelek-jeleknya dia, Iya, itu saudara. sejelek-jeleknya dia bakalan enggak demen kalau Saudaranya. ngedengar saudaranya diomongin. Itu pasti deh. Padahal kita gedeg banget. Lagian sih kita suka begini sih. Ya Allah, sebel banget saya sama adik saya. Begini. Berarti kan saya tahu nih setelah itu. Oh, begitu lagunya. Udah deh, saya sampein nih ke orang nih. Kira-kira tuh dia, padahal dia yang nyampein. Iya. Saya omongin, marah kagak? Marah. Padahal sumbernya dari siapa? Iya. Dia. Coba ibu-ibu, laki ibu cerita nih, ya Allah laki saya begini, gitu ya. Terus ibu-ibu suatu saat kan saya udah tahu laki dia kayak begitu modelnya. Saya ceritain sama orang, ngedenger nih. Iya. Dia lakinya diomongin ke dia, lah dia yang cerita. Iya. Marah nggak? Marah.
memang kayak begitu kudratnya tuh sama yang namanya sama saudara kayak begitu. Kan ada istilahnya apa Bu? Saudara itu ngapa? Saudara nggak ada bekasnya ya? Iya. Jadi saudara itu ya saudara gitu. Saudara sampai kapanpun saudara. Ya. Ngomong, nanya, jalan aja. Yang kita pengen ditanya. Tapi pas lempengan Ustazah Nani ngomong kayak begitu, itu mah kan saya nggak tahu saudaranya siapa itu saudaranya Ustazah Nani yang diomongin itu barusan. Terus saya omongin gitu. Ustazah Nani suatu saat marah, dia omongin saudaranya. Nah, jadi itu lagi ngomongin fasik. Walaupun fasik tetap doa anak atau doa orang tua. Sampai di sini lagi ngomongin doa anak apa doa orang tua? Doa anak sama orang kepada orang tua. Maka yaitu diberi pahala akan ibu bapaknya itu sebab doa anaknya. Dan sekalian kebajikan anaknya itu sampai pahalanya itu akan ibu bapaknya. Saya kan bilang waktu pertemuan kemarin, sekarang ibu-ibu yang namanya pengajian mingguan ini, saya tuh tadi kebet. Kayaknya baru ini Al-Quran nih. Kayaknya baru kemarin. Kayaknya ini baru kemarin juga. Baru masih inget saya nerangin. Oh iya enggak, ini udah nih kemarin nih. Gitu. Jangannya dia nyote. saking cepetnya banget ya. Iya. Minggu tuh cepet banget. Jangankan minggu, bulan aja udah cepet banget. Kayaknya baru kemarin deh. Saya ngaji di dia, tahu-tahu udah besok lagi ngaji. Ya, jadi ibu-ibu masih inget nggak kemarin saya ngomong? Ibu-ibu, kalau kita kemarin lagi nyontain apa? Saya baca Fatihah buat mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada Ustazah Nani, gitu kan? Udah meninggal nih, lagi cerita gini mah orang dia belum meninggal. Dibacain Fatihah, masih inget nggak? Bukan Ustazah Nani, Ustazah Yunsi gitu. Mari kita bacakan Ummul Quran buat Ustazah Yunsi karena dia udah meninggal. Karena mah belum meninggal. Masih ingat enggak ya? Gitu ya. Kalau giliran buat Ustazah Yunsi, saya orang lain sama Ustazah Yunsi. Mesti disebut. Tapi kalau buat bapak saya, buat ibu saya, baca Fatihah saya bisa baca Fatihah karena orang tua saya. Gitu. Jadi apapun yang saya sedekah nggak perlu pahalanya, misalnya ya, memang paling bagus saya beramal buat bapak saya, buat ibu saya. Itu penting. Tapi kadang-kadang kan kita enggak, ya suka kita udah beramal aja, pasti nyampe pahalanya buat orang tua kita, walaupun kita nggak niatin. Kenapa? Karena kita asalnya dari orang tua kita. Ini benernya kita nih dari orang tua kita, ya. Kalau ngomong aja dicubitin sampai gini hari. Apalagi tuh ya, sampai dicubit. Emang kecil sih aja dicubitin. Kalau saya kagak pakai dicubitin. Kalau saya tuh pacaran dicubit, ditimpukin. Kamu aja gimana baik. Iya. Jadi ibu-ibu galaknya orang tua kita, kayak waktu masih hidup kita gede banget sama orang tua kita, gegah. Sebel banget gitu sama orang tua. Pas giliran udah meninggal, ya Allah, alhamdulillah. Gitu. Untung dicubitin ya, jadinya kita kenal huruf. Kalau kagak bisa ngaji. Diantepin ya. Dari mana tuh kita bisa dari orang tua? Jujur, dekat mana? Jujur. Siapa? Kalau sekarang Genzi. Genzi. Malah terbalik kalau dulu kan. Makanya. Ini sama anak. Sekarang malah justru anak. Orang tua murid yang ini sama guru, galak sama guru. Iya. Anaknya ngadu. Gitu. Jadi ibu-ibu di situ Bu. Kenapa anak sekarang ilmunya manfaatnya nggak kayak orang dulu? Ya, manfaatnya nggak kayak orang dulu. Kenapa ibu-ibu? Sama guru kagak perlu. Nih bukannya. Ini kan ujung nih. Waladun soleh yada'ulah. Ini berkaitan nih Bu, berkaitan dengan ilmu yuntafa'u bihi, berkaitan dengan sodaqotun, jariyatun. Ibu perluin
supaya anak kita soleh, kita ajarin dia. Ketika kita ajarin, perluin nih yang ngajar dia. Pokoknya kalau kita udah punya anak, pengen anak kita jadi anak soleh, baik-baikin orang yang berjasa sama sama anak kita. Anak kita diajarin nih sama dia. Perluin tuh yang ngajarin anak kita. Ibu-ibu kan TK sama pengajian, kalau TK kan kalau nggak bayar, dicecer terus kan ya. Maksudnya ada kewajiban gitu, ada kewajiban. Jadi sadar gitu Bu. Ya, SD, SMP, SMA, kemudian dikursusin segala macam. Tapi pengajian ibu-ibu kurang sadar orang tua. Padahal ibu-ibu kalau TK Islamah, ibu-ibu Raudhatul Atfal, ketahuan ibu-ibu di situ ada agamanya. Kalau SD ibu-ibu banyakan umumnya. Kalau pengajian semuanya umum. Ibu-ibu guru sama enggak antara diperluin sama enggak diperluin terhadap nih anak, ikhlasnya sama enggak? Beda. Jujur aja kita sama yang ngajar. Ya, jujur aja kita sebagai yang ngajar sama orang tua yang enggak merluin gurunya, kita kurang rada-rada ikhlas. Ngajarin siapa? Ngajarin murid kita yang kurang perlu sama kita. Tapi kalau yang perlu sama kita ikhlas. Walaupun kita nggak tagih cuman gini, ya Allah, padahal dia itu di statusnya makan bakso mulu, traktir sana traktir sini, kenapa bayarannya kayak begitu ngajinya? Ya begitu kan? Kenapa ibu-ibu? Nanti nih anak ibu-ibu manfaat ilmunya kurang. Kenapa? Karena orang tuanya kurang perlu. Tuh kayak begitu. Jadi salah kita. Ketawa deh berdua. Ya, pengalaman pribadi. Kalau dulu saja maaf, kalau saya dulu ngaji sama Cang Haji sih emangnya jadi dapet kenapa? Kalau saya pernah ngaji, dulu masih pada lihat tancap ya. Misalnya kita nonton, tuh nggak diajarin seminggu. Nah itu Wajib Munah kayak begitu. Jadi seragam nih Bu hukumannya. Wajib Munah, Ustazah Yunsin. Muridnya jadi Kalau ini biasanya nggak ngepel hari Minggu. Nah, ntar kita ngaji malam Senin. Lah, kita disuruh ngepel kita. Kagak ngaji gitu ya. Ngepel kita, gara-gara kita nggak ngepel, padahal yang membuat kita duduk, kita ngepel, kita kalau datang Coba kalau anak sekarang tuh. nggak ada mau. Marah orang tuanya. Iya, marah orang tuanya. Coba Ustazah Sadia kan pernah cerita. Ini ngaji nih Bu. Nyapu dulu, ngapain dulu. Pas giliran udah selesai, baris nih Bu. Pas di depan gurunya udah selesai. Ya udah ridho Ustazah Sadia. Dengan keadaan, padahal udah capek-capek ngurusin rumahnya guru. Pas giliran waktunya belajar kagak diajarin. Tapi ya udah seneng-seneng aja kagak dilaporin sama orang tuanya. Ini mah anak-anak sekarang iya juga sih. Mau ngadu deh sama emaknya juga kayak begitu deh modelnya. Wah, dioncok tuh guru sama tuh guru dioncok sama orang tuanya. Ya gimana mau manfaat? Jadi ibu-ibu nih kita nih. Ya, kita nih. Kalau anak kita ngadu, diapa-apain sama gurunya, diemin. Maksudnya jangan dipanas-panasin. Iya, nggak diladenin zaman dulu loh. Lah, ibu-ibu Khalifah Harun Ar-Rasyid, anaknya berguru nih sama guru. Ceritalah ibu-ibu, ya cerita nuangin air dari kendi buat wudhunya. Terus laporan ke Khalifah Harun Ar-Rasyid, disalahin gurunya. Kenapa disalahin? Kenapa nih anak cuman tangannya doang yang satu,
fungsinya. Yang tangan sebelahnya diem, mestinya dua-duanya kerja. Yang satu tuangin, yang satu megang gosokin anggota wudunya gurunya. Lah kalau sekarang mah marah. Emang saya Bu Hoir, emang saya nyuruh anak saya ngaji, sekolah, suruh nyapu, suruh nimba. Saya kan suruh nuntut ilmu, suruh nuntut ilmu. Begitu sekarang mah. Ganti-gantian gitu, ganti-gantian. Iya, ilmu orang zaman dulu sama orang sekarang beda. Saya menyaji yang saya ingat baca ya Bani dibanting. Ya Bani, jadi banin itu kagak ada sabdu. Saya ingat. Emang benar kita belum kenal huruf ya. Ya Bani lah marabot kita diomelin jadi banin. Kagak ada sabdu, dia kan bilangnya sabdu. Kalau nyaji mah tegas ngajarin. Kalau diomelin besok-besok kagak masuk. Sekarang mah ya. Kita mah ngaji lagi supaya besok kita diajarin. Nyaji ngajarin Termasuk ibu-ibu nih sekarang nih, kalau saya omelin pasti besok ibu kagak ngaji. Tahan banting gak ada waktu masih kecilnya diomelin sama guru. Gitu. Lagian sekarang saya mau ngomelin apa ya? Iya. Tapi bisa aja kan. Suatu saat nanti ibu misalnya lagi ngapain diomelin sama saya gitu. Ibu diam, orang saya lagi nerangin, ibu ngobrol gitu ya. Hah? Iya, sebetulnya saya galak ya. Iya. udah kebal saja. Kan dia sering gak kita dikata gitu. Iya. Alhamdulillah, berarti ibu udah tahan banting. Udah dibanting. Ya. Lanjut ya. Iya. Jadi ibu-ibu kalau iman ya, masih ngomong iman ya. Sampai ibu-ibu doanya anak kepada orang tua walaupun anak itu walaupun orang tuanya fasik, yang penting beriman. Dan setengah jam berapa ya Khair? Dan setengah lagi jam 3. Dan setengah daripada faidah dapat anak itu, masih ngomongin dapat anak nih Bu ya. Tapi ibu-ibu jangan tersinggung sama ibu-ibu yang nggak punya anak. Ini kan lagi ngomongin punya anak ya Bu ya. Dan setengah daripada ibu-ibu punya anak nggak punya anak kan emang itu udah ketentuan dari Allah kan. Bukan salah ibu. Kadang-kadang jangan juga disalah-salahin mantunya yang iya Ustazah Zaini jangan disalah-salah. Kenapa jadi Ustazah Zaini yang ditegur sama saya? Saya pinjamkan. Misalnya kita punya mantu, belum punya anak, kadang-kadang suka curang juga sih, mertua suami nyangkainnya istrinya yang mandul. Padahal kan bisa jadi yang mandul suami ya. Iya, jadi sama-sama lah yang namanya mandul mah bisa aja suami yang mandul. Emang bisa aja ya istri yang mandul gitu. Dulu 7 tahun ada belum punya anak, saya naik motor berdua, ya Allah lu nggak nambah berdua baik. Lama-lama gini aja punya. Alhamdulillah. Jadi itu memang ketentuan dari Allah. Nggak ada yang perlu disalahin. Aduh. Dan setengah daripada faedah dapat anak itu jadi manfaat bagi ibu bapaknya pada hari kiamat. Jadi ibu-ibu punya anak yang soleh itu, entar dulu ya Bu, udah Bu dengerin. Dan setengah daripada faedah dapat anak itu jadi manfaat bagi ibu bapaknya pada hari kiamat apabila mati anaknya itu pada ketika kecilnya, seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tifla yajurru bi abawaihi ilal jannati. Nah, udah, coba ibu baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna tifla yajurru bi abawaihi. abawaihi ilal jannah. Iya, artinya bahwa sungguhnya anak-anak kecil yang mati itu menarik ia dengan kedua ibu bapaknya. Di situ kayaknya tadinya saya baca yahurru, tapi pas giliran baca artinya menarik. Menarik tuh berarti pakai jim, bukan pakai h, ya jurru. Menarik ia dengan kedua ibu bapaknya itu masuk ke dalam surga. Bu, gini, kalau anak udah dewasa, bisa-bisa nggak bisa menarik orang tuanya ke dalam surga. Iya. Itu gara-gara ngapa Ustaz? Gara-gara apa? Gara-gara anaknya nggak soleh. Oh, gitu. Iya, gara-gara anaknya nggak soleh, mana bisa anak narik ibu bapaknya ke surga. Orang dianya jadi ahli neraka, Oh, ahli neraka mah kagak bisa, ya Bu ya. iya. Jadi ibu-ibu gini, kalau kita jadi orang tua, kita didik anak kita dari kecil sampai dewasa, Iya. sampai balik kita tuh sampai SMA lah, gitu. Itu dalam pantauan kita. Iya. Terus pas giliran anak nggak bener, ya Allah jangan sampai kagak bener ya. Iya. Heeh. Jangan sampai nggak bener ya Allah, sampai mati. Maka orang tua nggak bertanggung jawab dengan ketidaksolehannya anak. Iya. Karena apa? Udah diajarin. Jadi ini, Kan orang tuanya jadi bilangin anak ya. kita dulu, anak ini bisa jadi narik ke surga, bisa Iya. aja narik ke neraka. Iya. Ini anak nih, Iya. ya. Kapan dia bisa nariknya ke neraka? Ketika waktu masih kecil sampai dewasa, sampai umur balik dia nggak ajarin. Oh. Makanya ibu-ibu nih, anak kita pada banyak yang kerja. Dia pulang udah capek, Mm-mm. udah capek, akhirnya nggak ngajarin sholat, Iya. nggak ngajarin ngaji, ya, nggak ngajarin akhlak. Mm-mm. Anak kita ibu-ibu capek pulang tidur, Iya, emang. pagi-pagi udah berangkat lagi, Betul. dititipin sama neneknya. Iya. Alhamdulillah bagusnya neneknya masih muda, Tuh, masih leken. Giliran sholat diajak sholat, giliran wudhu diajak wudhu. Kayak waktu kita ngajarin anak kita, ya. Tapi beda Bu, kalau saya ngajarin anak sama ngajarin cucu, lekenan ngajarin anak daripada ngajarin cucu. Iya. Kenapa? Karena kitanya udah tua. Iya, emang. Iya Bu. Betul. Kalau orang tua nggak ngajarin anak dari muda, dari kecil sampai dewasa umur balik, maka anak nih kalau nggak bener bisa-bisa narik orang tuanya ke dalam neraka. Udah kita Kalau nggak diajarin, ajarin ya. tapi kalau diajarin nggak tanggung jawab. Iya, kita udah bilangin namanya kita ajarin. Tapi tetap kita kepengen anak kita Soleh, iya. Tuh. Ya tapi kan namanya pohon ya, Iya. namanya pohon kan ada yang busuk gitu, Ada, iya. buahnya kayak begitu. Makanya Nggak semuanya pentingnya ngajarin anak di waktu kecil. Kalau udah dewasa udah susah juga gitu Bu ngajarinnya. Nah ibu-ibu, yang paling enak ibu-ibu punya anak meninggal masih kecil. Saya punya tabungannya, anak saya belum masuk ruh. Jadi di atas Farhah itu saya sempat keguguran. Sampai kegugurannya 2 bulan. Belum masuk Belum rumah ya. masuk. Belum. 3 bulan apa 2 bulan. Jadi masih berbentuk daging. Daging. Ya, segumpal daging tuh umur berapa? Jadi belum masuk ruh kayaknya. Saya kubur, saya gali, saya kapanin, saya kuburin. Jadi saya nggak punya celengan. Pokoknya dari sejak dia masuk ruh sampai dia umur balik, di tengah-tengah itu dia umurnya meninggal. Sebelum balik, maka ini anak
bisa narik orang tuanya masuk ke dalam surga. Kalau kita baca di perhiasan bagus, itu anak ngemped aja tuh Bu di luar surga, ngeliatin yang pada masuk nih, kok orang tua saya mana, ya Allah orang tua saya mana, orang tua saya mana, sampai udah selesai dicari tuh. Pokoknya dia nggak bakalan mau masuk ke dalam surga, karena apa ibu-ibu, ini anak ahli surga nih, ya ahli surga, wildanum mukhalladuna tuh. Dia tetap tuh jadi anak kecil. Nanti ibu-ibu coba, ketika kita masuk ke dalam rumah ada anak kecil banyak, rame enggak? Rame. Kayak begitu surga. Nanti surga diramein sama anak-anak kecil waktu ketika di dunianya meninggal. Kalau kita nih Bu, mudah-mudahan masuk surga ya. Itu umurnya 33 tahun. Lagi cakep-cakepnya. Saya meninggalnya misalnya umurnya berapa ya? Udah tua kayak begini, udah tua ya, udah jelek ya. Udah keriput, udah segala macem gitu ya. Nanti ibu-ibu saya cakep Bu. Oh gitu saja. Iya saya ngaca soalnya jelek. Iya, saya kadang-kadang kalau Paling nanti ngaca cakep pakai yang ngaca. begini deh gitu Bu. Kita dandan supaya jelek, apa? kita dandan Supaya pipinya sudah. naik gitu ya. Iya. begitu nanti gitu ya. kita Kagak bisa nanti punya juga laki ya. di sana. Lah laki kita. Iya, dia ganteng kali ya. Juga ganteng ibu-ibu, tapi nggak Soalnya merubah, kalau ngaca nggak ngerubah asal muka kita. Iya. Tetap kekenalan nih, arti kayak begini nih modelnya, tapi nggak kayak begini, cakep. Ini mah jelek. Kenapa ibu-ibu udah keriputan? Tuh kayak udah keriputan, ada jerawatan bekasnya. Nanti cakep ya. Iya, ininya udah biru karang mah. Kalau ini pakai lipstik aja. Nanti mah merah cakep, ya. merah. Cakep banget dah. Gitu. Botak nanti mah di sana botak. Iya, nanti Makan durian juga banyak kali ya. Iya, duren. Iya, saya doyan banget. Pokoknya cakep banget dah. Iya. Nah, kalau anak kecil tetap tuh Bu. Anak kecil tetap. Iya, oh iya. Saja saya mah pengen kayak orang-orang bikin sifat lah pas lagi kayak cincang. Kalau jadi Iya benar. Benar. Sama kayak saya bagus. Saya dikasih sifat enggak dipakai, takut kayak Shinchan, bener. Iya. Nggak bisa, udah nggak bisa pasti. Ya kan saja kita dandan ya udah. Cuman gak kelimis saja dah. Apa? Kalau emang kita bisa dandan, masalahnya kadang-kadang kagak bisa dandan, jadi malah jelek. Ya, itu ya, sampai situ. Jadi kalau anak kecil bisa ngajak narik kita ke dalam surga. Ada nggak yang punya anak kecil meninggal? Punya. Wow. Ini mah ditunggu Sana sama Abdul Latif. Perempuan emang dijemputnya. Ya, itu dekat banget jarak. Oh, bukan Hoir. Oh, iya. Bareng sama anak saya sakitnya, anak saya hidup penuh adil. Menyaji Dia dua. meninggalnya dekat jarak. Ibu saya cerita bentar ya, yang dulu pengen pulang. Nah ini saya mau pulang gimana? Bentar, penasaran gitu. Ini punya dia keguguran mulu sampai 11 apa berapa gitu ya. Pokoknya berapa lagi banyak gitu. Terus kalau ditanya nih sama orang, ibu anaknya berapa? 1. Oh nggak Ibu dihitung berapa yang anaknya? itu? 1. Ini nggak disebut-sebut nih. Oh, gitu. Lah di dalam mimpi protes itu anak. Oh iya. Mah, saya kan anak mama gitu, kok nggak pernah disebut-sebut gitu. Cerita itu waktu bapak ngajar di Jamiah, cerita itu bu guru kayak begitu. Boleh juga itu bacain Fatihah kata Pak Bapak. Jadi ibu-ibu ya kalau kayak begitu tadi tuh Ustazah Yunsi anaknya berapa? Jumlahnya segini, anaknya yang meninggal segini. Jadi nggak pernah disebut-sebut sampai di bawah mimpi. Udah gede juga dia mah ya Bu. Berapa umurnya? Gede udah. Tapi belum balik kan? Belum 3 tahunan dah kayaknya 3 tahun Ini lagi sedung-sedung. Larang gemuk-gemuk banget. Bareng sama anak saya sakit sama anaknya Nari, meninggalnya anaknya Junsi. Selisihnya cuma deket Pak dia. Ya. Ini saya ngeliat si Azma, ngeliat cucu saya demen banget. Kalau anak-anak sedang gitu kan emang kita lagi lucu-lucunya ya. Kalau udah gede mah enak ya. Ya jangan. Ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, saya udah mau balik duluan nih, Saya soalnya jam 3 mau terima keluar. kasih hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau emang mau pulang doa tutup.
Ibu-ibu jamaah yang kami hormati, sebelum kita tidur, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berkah. Kita mau maulid biar ada rezekinya ya Bu ya. Saban maulid lulu-dan deg-degan. Saban tahu padahal begini. Nah, Doain biar November ada mah masih rezeki. lama, jangan Iya, tekan dulu. biar ada rezekinya ya Bu ya. Kita semua sehat. Amin. Ala hajinya wa lakulina bisolihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Titin nggak masuk, Titin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatiha wa bisiril Fatiha wa bi karomatil Fatiha wa bi mujizatil Fatiha. Ibtalana bi khair wa hdim lana bi khair waj'alna wal hadirina min ahsani ahlil khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.